Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya Syamsul Arifin, mahasiswa pasca sarjana STAIM Al-Hikam Malang. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi singkat tentang kewajiban berpuasa. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang kewajiban berpuasa, ayatnya jelas sekali dalam Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pada umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang singkat ini Al-Fakir akan membahas atau menitik beratkan pada kata-kata kutiba. Di situ disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kutiba secara kebahasaan itu sebenarnya banyak makna dari kutiba. Tetapi dalam hal ini maksudnya kutiba itu adalah ditulis. Aktifnya katabah, menulis. Kutiba itu pasif, ditulis. Kenapa ditulis kok menjadi wajib? Karena kalau kita baca di tafsir-tafsir, kutiba itu artinya furidoh. Jadi kutiba itu diartikan furidoh, diwajibkan, seperti itu. Lantas kenapa kok jadi wajib? Karena kataba itu selain memang banyak maknanya, tapi dalam hal ini kan menulis. Kenapa kok jadi wajib? Nah, kata para ulama, di situ karena kataba itu ditulis di Lauh Mahfuz atas kewajiban berpuasa, sehingga jadilah kutiba itu bermakna wajib. Ini yang pertama. Yang kedua, pemirsa, Al-Quran sebagai mukjizat yang luar biasa, akurat, tepat, dan Masya Allah luar biasa. Termasuk di antara kemukjizatan Al-Quran itu memilih diksi yang pas, yang luar biasa. Ada hikmah yang terkandung di dalamnya, Masya Allah. Misalkan, kenapa di dalam kutiba itu menggunakan kalimat pasif atau fi'il mabni majhul? Kenapa kok majhul? Kenapa kok pasif? Kok nggak aktif? Kok nggak misalkan kataballahu alaikumus siyam, begitu? Kenapa kok kutiba menggunakan redaksi atau diksi yang dipilih itu adalah kalimat pasif? Nah, ternyata kata para ulama di situ dipilih kalimat pasif atau mabni majhul karena sesuatu yang membebankan, perintah yang berat yang membebankan, itu biasanya memang kebanyakan menggunakan redaksi pasif atau mabni majhul. Jadi diksi yang dipilih itu adalah menggunakan kalimat pasif atau mabni majhul. Ya, misalkan di dalam Al-Quran ayat tentang perang itu, misalkan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, kan seperti itu. Perang kan berat, sehingga redaksinya juga kutiba. Kemudian misalkan ayat tentang wasiat, kutiba alaikum idza hadar ahadakumul mautu, itu kan juga hal yang berat, itu redaksinya juga kutiba. Kemudian kisos kutiba alaikumul kisosu fil qatlah. Nah, jadi perintah-perintah yang seakan-akan berat itu biasanya cenderung menggunakan redaksi pasif. Nah, kata para ulama, hikmahnya kenapa kok menggunakan redaksi pasif? Ini adalah maha kelembutan Allah, maha kemurahan Allah, maha rahman rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga
perintah yang perintah yang seakan-akan berat itu, seakan-akan Allah tidak menunjukkan kalau Allah yang memerintah. Padahal jelas yang memerintah itu Allah Subhanahu wa taala, jelas yang memerintah itu yang mewajibkan adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi yang dipilih adalah diksi majhul atau pasif. Seakan-akan disuruh menunjukkan betapa perintah wajib itu Allah tidak menampakkan asmanya tentang perintah tersebut. Ini menunjukkan maha luhur, maha mulia, maha lembut Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, subhanallah. Perintah berpuasa menggunakan diksi yang dipilih adalah kutiba atau pasif atau madi majhul, itu menunjukkan kemurahan Allah. Seakan-akan perintah tersebut itu adalah perintah yang berat, perintah yang sulit untuk dikerjakan, sehingga diksi yang dipilih adalah majhul, Allah tidak menampakkan asmanya. Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya sebagai tambahan saja, kewajiban berpuasa sudah menerima, sudah selayaknya kita sebagai orang yang beriman. Di situ redaksinya beriman, mukmin, ya ayyuhalladzina amanu. Sudah selayaknya kita menerima dengan ikhlas tentang kewajiban tersebut. Kita tahu kalau orang berpuasa itu akan diharapkan akan bertakwa, akan mulia. Ibarat orang itu andaikan ulat itu kalau belum berpuasa, belum tirakat kata orang Jawa, itu kan dikucilkan, dihina, didiskreditkan, dieliminasi, diisolasi. Nang jagung dipites, nang kebang diselentik, ada tumbuh-tumbuhan disemprot, kan seperti itu. Pokoknya kasihan nasib dari ulat. Akhirnya ulat itu tirakat, berpuasa, seperti riyadhah, jadilah kepompong. Nah, setelah jadi kepompong, baru dia masya Allah lulus, kemudian akan menjadi makhluk yang berbeda dengan asalnya, luar biasa, akan menjadi bentuk yang baru, sehingga jadilah kupu-kupu mulia, bisa terbang. Yang awalnya hanya bisa merambat, sekarang bisa terbang. Subhanallah, luar biasa. Manusia juga seperti itu. Kalau puasanya lolos, maka insya Allah akan benar-benar menjadi insan yang bertakwa. Jangan sampai kayak puasanya ular. Ular itu melongsongi tok, tirakatnya melongsongi tok, tapi setelah melongsongi pancet. Jadi kita jangan sampai tahun ini berpuasa tapi amalnya tetap, perilakunya tetap, perilaku batinnya juga tetap. Jangan sampai. Jadi harapannya adalah tahun ini lebih baik, tahun depan lebih baik dan lebih baik. Kalau tahun ini nggak lebih baik, mau sampai Ramadan kapan lagi kita mau berbuat baik? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita menjalankan Ramadan sampai selesai dengan penuh keikhlasan, sehingga kita benar-benar menjadi insan yang lebih baik dan ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cekap matur saking kula, krepek gedang godhong telo, tete edang pokok podo krasa. Dalam bahasa Inggrisnya the kecepot gulana merah bisa lopot kalau nanya seporah. Mangan ketupat beber kloso, belis lelepat kawula nyuwun ngapura. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.